Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sekarang sudah ke tema 1 di subtema 3, subtema yang terakhir dan pembelajaran yang kelima dan keenam. Ucap syukur meskipun kita daring, tapi kita tetap semangat menempuh pembelajaran. Baik anak-anakku, kali ini Ibu Guru tidak lewat Zoom, tapi Ibu Guru akan menjelaskan lewat video. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah mengetahui cara merawat otot. Dan yang kedua adalah mengetahui ciri-ciri komik. Anak-anak, perlu diketahui bahwa ada yang namanya hipertrofi. Apa itu hipertrofi? Coba perhatikan gambarnya. Gambarnya ini seperti gambar seorang binaragawan ya, yang ototnya tidak seperti kita pada umumnya. Oke, hipertrofi adalah peningkatan ukuran otot di bagian tubuh tertentu. Umumnya tampak pada otot lengan atau paha. Mengapa? Karena biasanya yang dilatih oleh binaragawan adalah bagian tubuh seperti lengan dan paha. Lihat gambarnya ya, sampai dadanya pun ototnya ikut membesar. Kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Nah, mungkin di sini kita bisa ambil positifnya. Jika orang tua kita atau anak-anak atau siapapun yang melakukan kegiatan yang menghasilkan otot yang kuat, itu sehat. Akan tetapi jika dilakukan secara berlebihan tanpa diimbangi dengan nutrisi yang tepat atau nutrisi yang cukup, maka nanti akan berakibat kurang baik untuk tubuh kita. Jadi, kalau anak-anak mau tahu seorang binaragawan ini bisa menghasilkan atau membentuk otot seperti ini, mereka itu melatihnya hampir setiap hari dan nutrisinya pun juga cukup banyak ya. Jadi, ada positif dan ada negatifnya. Asalkan jangan dilakukan secara berlebihan dan terus-menerus. Baik anak-anak, sampai di sini udah tahu kan cara merawat otot? Salah satunya, jangan melakukan aktivitas yang berlebihan. Yang kedua, yaitu atrofi. Apa itu atrofi? Atrofi adalah kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimilitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Atrofi otot biasanya diakibatkan oleh kurangnya aktivitas fisik. Kok bisa? Berarti dalam hal ini agar otot anak-anak tetap sehat, anak-anak jangan malas. Jangan kebanyakan diam seperti bermain handphone dalam jangka waktu yang lama ataupun melakukan aktivitas yang hanya duduk, tiduran ataupun bermalas-malasan. Di sini anak-anak juga harus tetap melakukan kegiatan yang semestinya dilakukan agar ototnya tidak mengecil. Kalau di gambar ini mungkin anak laki-laki ini kurang melakukan aktivitas karena dia mengalami kelumpuhan. Karena dia lumpuh, maka dia lebih banyak duduk ya, lebih banyak duduk sehingga kurang aktivitas dan ototnya lama-lama mengecil. Mungkin juga terjadi pada orang tua yang mengalami stroke ya, ataupun mengalami cacat. Ya, jadi anak-anak syukurilah selaginya anak-anak sehat. Yuk bergerak bergerak sesuai dengan kebutuhan anak-anak ya. Jadi jangan malas. Oke? Ini yang kedua ya.
Lanjut. Yang ketiga, stiff atau kaku leher. Waduh, ini sakit sekali ya anak-anak kalau mengalami ini. Kaku leher ini bisa disebut juga dengan salah bantal. Biasanya ada yang menyebut seperti itu. Kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Contoh, misalkan anak-anak bangun tidur. Bangun tidurnya secara buru-buru, anak-anak tiba-tiba langsung melakukan aktivitas fisik yang cukup berat. Maka akan terjadi salah gerak atau kaku leher ya. Nah, kaku leher ini juga bisa disebabkan karena misalkan kita tidur dengan bantal yang terlalu tinggi. Bantal yang terlalu tinggi sehingga kepala kita tidak sejajar dengan badan karena terlalu tinggi tadi bantalnya. Atau bisa saja bantalnya keras ya. Bantalnya keras sehingga otot kita tertekan dan mengalami kaku leher. Makanya kan banyak yang menyebut ini adalah salah bantal. Sebetulnya tidak salah bantalnya ya. Bagaimana kita? Kalau kita mau nyaman berarti bantalnya harus disesuaikan. Baik, ini yang ketiga. Yang keempat, cara merawat otot. Merawat otot kita jangan sampai terkena yang namanya tetanus. Bagaimana cara merawatnya supaya kita tidak terkena tetanus? Sebelumnya, mari kita simak dulu apa itu tetanus. Tetanus adalah kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Ini nama bakterinya. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang, sangat berbahaya karena menyerang saraf pusat kita nih, otak. Saraf pusat kita kan otak. Bakteri ini menyerang saraf pusat kita sehingga saraf pusat kita terracuni oleh bakteri ini, kita menjadi kejang, bisa menimbulkan kematian. Nauzubillah min dzalik. Bagaimana cara merawatnya agar kita tidak terkena tetanus? Yang pertama, nih, jangan sampai kita tertusuk paku. Apakah bakterinya itu disebabkan oleh paku yang berkarat? Bukan seperti itu. Seperti ini penjelasannya. Jika kita terkena paku, maka kita akan luka. Nah, kemungkinan bakteri Clostridium tetani ini ada di paku yang kotor. Karena memang bakteri ini hidupnya di debu, kotoran hewan, dan benda-benda yang kotor. Ya, ingat ya sayang, tetanus bukan disebabkan oleh paku, tapi disebabkan oleh bakteri. Bakteri ini akan masuk melalui luka. Luka yang tertusuk paku. Bukan hanya paku, mungkin saja tertusuk jarum atau terkena pecahan kaca ataupun yang lainnya. Kebetulan di situ ada bakteri Clostridium. Nah, bakteri ini akan langsung masuk ke dalam luka dan ke sel darah. Kemudian dalam jangka waktu 4 sampai 21 hari tubuh kita akan terinfeksi. Lalu bagaimana? Nauzubillah kalau sampai anak-anak nanti kena ataupun saudara ataupun ayah ibu. Segera ke dokter. Ingat, ketika kita tertusuk benda yang kotor, luka, kemudian kita mengalami demam, kaku otot leher, rahang, mual, kram perut, segera ke dokter. Jangan dianggap sepele. Yang paling utama, selalu hati-hati saat melakukan kegiatan dan pakai alas kaki ya. Pakai alas kaki supaya kita tidak terkena benda tajam dan bakteri masuk ke tubuh kita. Baik anak-anak, itu yang keempat ya. Caranya supaya otot kita tetap sehat ya. Oke. Nah, kemudian ibu juga akan menjelaskan sedikit cara mencegah kelainan pada organ gerak manusia, yaitu
otot khususnya. Otot kenapa harus dijaga? Karena otot adalah alat gerak aktif. Kalau ototnya bermasalah, maka tulangnya pun akan bermasalah dan tidak bisa bergerak ya. Satu, untuk menghindari kaki X. Ada yang disebut kaki X. Ya, kakinya bentuknya X, jadi jalannya tidak lurus, bentuknya seperti huruf X, merupakan bawaan sejak lahir. Maka dari itu disarankan untuk ibu hamil memperbanyak mengkonsumsi sayuran dan minum susu yang berkalsium. Yang kedua, agar terhindar dari artritis, sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. Asam urat itu adalah ya disebabkan oleh makanan-makanan yang memicu, seperti makanan-makanan yang banyak mengandung zat klorofil, seperti sayuran yang hijau itu baik, tapi kalau terlalu banyak juga untuk usia tertentu tidak bagus ya. Nah, anak-anak, lanjut yang ketiga, agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, dan skoliosis yang sudah kita bahas kemarin, sebaiknya melakukan olahraga secara teratur, menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Anak-anak biasanya kalau misalkan menulis terlalu bungkuk juga kan cepat capek, pusing ya. Terlalu membungkuk nanti bawaan terjadi kelainan lordosis atau kifosis atau skoliosis. Masih ingat kan? Nah, yang keempat, agar terhindar dari osteoporosis, dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan diimbangi dengan olahraga yang teratur. Tentunya olahraganya harus disesuaikan dengan usia. Kalau anak-anak olahraga lari, olahraga apapun cocok. Ya, osteoporosis juga bisa disebabkan ketika kita melakukan aktivitas yang berlebihan, terutama yang menggunakan lutut. Nah, kalau misalkan kita keseringan nih, udah usia seperti ibu guru, keseringan naik tangga, turun tangga, maka akan terjadi osteoporosis. Kenapa? Karena di sini mungkin kekurangan nutrisi atau nutrisinya ibu guru nggak cukup, tapi kerja ototnya melebihi yang seharusnya ya. Kemudian nomor 5, agar terhindar dari rahitis dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi telur, susu, dan minyak ikan serta berjemur di pagi hari. Penting sayang berjemur di pagi hari, mulai pukul 9 ya, atau mulai pukul 8 gak apa-apa. Baiknya pukul 8, 9 sampai dengan pukul 10 kita berjemur agar mendapat vitamin D dari matahari. Vitamin D itu diperoleh dari sinar matahari yang masuk ke tubuh kita sehingga dapat merubah nutrisi atau kalsium yang di dalam tubuh kita menjadi vitamin D. Jadi jangan salah sayang, walaupun kita banyak minum susu, mengkonsumsi telur yang cukup atau makanan-makanan yang bergizi, tapi kalau kita kekurangan sinar matahari maka juga kurang sehat ya. Itu penting juga ya. Baik, terima kasih. Anak-anak sudah memperhatikan. Ini ada tugas nih. Tugasnya adalah apa yang akan terjadi jika orang melakukan gerakan-gerakan atau sikap-sikap seperti pada gambar berikut. Nah, kalau ini anak perempuan ini membacanya sambil tiduran ya, kelainan tulang apa yang akan terjadi? Ya. Kemudian yang kedua ini memikul beban berat, lihat kakinya ya, memikul beban berat di punggung. Kakinya berbentuk apa ini? Kelainan apa ini? Tadi udah Ibu sebutkan kan? Bentuk huruf apa ini? Kemudian yang ketiga, lihat posisi kepala tidak sejajar ketika tidur akan mengakibatkan kelainan apa? Kemudian yang keempat, ini adalah cara duduknya miring ya, ada yang bungkuk, ada yang miring, ada yang terlalu
ke belakang. Ini namanya kalau miring kelainan apa? Nah, yang ini adalah naik tangga membutuhkan tenaga yang kuat atau daya yang kuat dari lutut nih. Bisa terjadi apa kalau keseringan naik tangga juga nggak baik. Kemudian yang ini juga sama ya. Jadi anak-anak, bagaimana tugasnya? Mudah bukan ya? Tadi Ibu Guru sudah jelaskan. Ini tugasnya ada di halaman 181 di buku siswa anak-anak. Nah, yang kemudian adalah anak-anak silakan baca halaman 172 sampai 174 tentang salah bantal. Ini untuk menambah pengetahuan anak-anak aja ya. Baik, ini dia yang kedua materi adalah ciri-ciri komik. Anak-anak, apakah sering atau suka membaca komik? Kalau misalkan belum, yuk kita ketahui saja dulu ciri-ciri komik. Komik itu yang pertama hadir untuk menyampaikan cerita. Sifatnya proporsional. Yang ketiga menggunakan bahasa percakapan. Biasanya kalimatnya itu ada di atas balon gitu, berbentuk balon, kemudian ada percakapannya ya. Biasanya bersifat kepahlawanan seperti komik, mungkin seperti komik Doraemon, komik Shinchan, Ninja Hattori. Kalau dulu Ibu Guru suka bacanya yang itu, Detektif Conan. Nah, kalau anak-anak suka yang mana komiknya? Kemudian penggambaran watak secara sederhana dan humor. Humor itu lucu. Kalau kita baca komik lucu ya ceritanya. Nah, anak-anakku, tadi sudah dijelaskan bahwa ciri-cirinya apa saja, disalin di kotak ini ya. Kemudian kepengertian komik itu apa? Ya, pengertiannya ya ada di buku siswa. Anak-anak, sekarang silakan dikerjakan tugasnya ya. Tugasnya satu hari ini, hari Sabtu dikerjakan. Tugas yang pertama, tugas yang kedua, insya Allah bisa karena ini mudah dan sederhana ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanya ke Bu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.